Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pratiwi, NPM 2134013. Saya dari mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Malahayati. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Di sini kita gunakan medianya dengan bantal guling. Di sini kita ibaratkan ini adalah bayi baru lahirnya ya. Nah, sebenarnya pemeriksaan fisik ibu dan bayi itu sama saja dengan pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan head to toe, dari kepala sampai kaki. Nah, pertama-tama yang akan kita periksa yaitu kepala. Di kepala ini raba bagian sutura pertemuan antara dua tulang dan fontanel atau ubun-ubun. Nah, pada persalinan normal terdapat tumpang tindih pada dalam sutura. Nah, namun itu adalah keadaan yang normal. Berjalannya waktu itu akan kembali normal dengan sendirinya. Pada ubun-ubun, periksa ukuran dan ketegangannya, normal atau tidaknya. Kalau normal itu berarti tidak besar atau tidak kecil. Kemudian periksa juga adanya trauma kelahiran. Caput subsadenium itu benjolan berisi air, dan sefal hematoma yaitu benjolan adanya darah. Kemudian selesai dari kepala, kita ke wajah. Di wajah, periksa adanya simetris atau tidak. Kemudian kelainan khas sindrom seperti Down syndrome atau Pierre-Robin syndrome, yaitu rahang lebih kecil dari umumnya. Kemudian selesai wajah, kita periksa mata. Periksa jumlah dan letak posisi mata. Mata harus ada dua dan periksa simetris atau tidaknya antara dua mata tersebut. Kemudian goyangkan kepala bayi perlahan untuk bayi membuka matanya. Kemudian periksa apakah ada strabismus atau juling. Kemudian periksa glaukoma kongenital atau korneanya terlihat keruh. Kemudian katarak kongenital, pupilnya putih. Kemudian kalau semuanya dari mata sudah normal, kita lanjut ke hidung. Pastikan bayi bernafas lewat hidung. Ketika bayi bernafas lewat mulut, curiga ada atresia coana. Tertutupnya kafum pada saluran pernafasan dan patah tulang hidung. Kemudian periksa juga pernafasan cuping hidung atau gangguan pernafasan bayi. Nah, ketika kita periksa tadi ada atresia coana atau patah tulang hidung, itu dicurigai adalah gangguan pernafasan pada bayi. Setelah hidung, kita lanjut ke mulut. Periksa simetris atau tidaknya bibir bawah dan bibir atas. Kemudian mikroknotia atau kelainan rahang bawah. Kemudian periksa juga adanya bibir sumbing, bercak putih pada gusi dan langit-langit kista pada mukosa mulut atau benjolan. Kita lihat ya mulut bayinya, apakah dia simetris atau tidak gitu. Apakah ada benjolan yang dicurigai adalah kista. Kemudian yang kita periksa selanjutnya adalah telinga bayi. Periksa jumlah dan letak telinganya. Pada bayi cukup bulan itu telinganya itu sudah sempurna ya. Kemudian periksa tulang rawan telinga. Kemudian daun telinga terbentuk sempurna. Jika daun telinga terletak rendah, curigai adanya sindrom. Jadi letak telinga ini harus simetris ya, harus sama letaknya dan sejajar, harus simetris. Kemudian selesai telinga bayi, kita pindah ke leher bayi.
periksa pergerakan leher bayi. Apakah ada batasan antara di pergerakan leher bayi atau tidak begitu. Pada pergerakan leher bayi itu harus ada kebebasan. Kalau tidak, itu dicurigai adanya sindrom atau kelainan pada tulang bayi. Kemudian raba, tulang klavikula, apakah ada pembengkakan atau tidak. Selesai pada leher bayi, kita kemudian periksa dada. Pada pemeriksaan dada ini kita periksa pernafasan dan dada. Lihat di dada bayi itu simetris atau tidak, dan pergerakan bayi dan pergerakan dada. Pada pergerakan dada ini harus sama dengan pernafasan dia gitu. Kemudian curigai pneumotoraks atau hernia diafragma. Kita periksa pernafasan bayi. Pernafasan bayi itu normalnya ada di 40/60 per menit gitu. Jadi kita periksa pernafasan bayi. Nah, pada pemeriksaan bayi itu harus kita periksa selama 1 menit full gitu. Kemudian periksa puting susu sudah terbentuk dengan baik atau belum. Kemudian nadi bayi. Nadi bayi itu normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu abdomen atau perut. Kita mulai yang pertama, inspeksi. Kita lihat perut bayi itu tampak bulat atau tidak, geraknya bersamaan dengan dada atau tidak. Kemudian periksa perut bayi ini cekung atau tidak. Kalau cekung itu dicurigai hernia diafragma. Kemudian kalau perut bayi itu terlihat cembung, dicurigai adanya tumor. Kemudian setelah kita inspeksi, kita auskultasi perut bayi ini. Kita auskultasi biasanya itu menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bising usus. Kita dengarkan bising ususnya itu normal atau tidak. Normalnya bising usus itu tidak sering terdengar begitu. Kemudian setelah pemeriksaan abdomen, kita periksa ekstremitasnya, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita lihat ekstremitas atas dan bawah ini simetris atau tidak. Harus simetris dan harus sama panjang antara kiri dan kanan. Kemudian periksa kebebasan jarinya, kebebasan bergerak jarinya. Adakah di jari-jari bayi ini terdapat kelainan atau gangguan begitu. Kemudian periksa jumlah jari. Apabila dia lebih banyak itu polidaktili. Kemudian apabila jarinya itu terlalu sedikit itu sidaktili. Kita periksa semua dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian ketika kita sudah selesai memeriksa ekstremitas atas dan bawah, kita lanjut spinal atau tulang belakang. Cara memeriksanya, kita balikkan dulu badan bayinya. Baik, kita balikan, kemudian kita periksa ketidaknormalan, yaitu spina bifida atau celah pada tulang belakang. Kita periksa adanya celah di tulang belakang ini. Kemudian di tulang belakang ini kita periksa adanya pembengkakan, kemudian
bercak berambut atau kelainan di medus spinalis atau kolumna vertebrata. Jadi kita periksa semuanya. Kemudian setelah kita memeriksa tulang belakang, kita lanjut ke genital. Ibaratkan saja ini adalah bayi laki-laki. Pada pemeriksaan bayi laki-laki, kita balikan dulu seperti semula badan bayi. Ibaratkan saja ini adalah bayi laki-laki. Nah, pada bayi laki-laki, periksa lubang uretra terletak di ujung atau tidak. Jika tidak, dicurigai itu adalah hipospadia. Kemudian periksa jumlah testisnya, ada 2 atau tidak. Harus ada 2, walaupun dia masih bayi, itu testis itu berjumlah 2. Sudah turun atau belum? Kemudian periksa rektum dan anus. Periksa kelainan atria sehani atau anus yang tidak terbentuk sempurna. Kita periksa anusnya itu terbentuk sempurna atau tidak anusnya, begitu. Kemudian kita periksa pemeriksaan terakhir itu adalah pemeriksaan kulit. Pada kondisi kulit bayi itu biasanya masih ada vernix caseosa atau lapisan lemak. Nah, lapisan lemak itu untuk menjaga bayi tetap hangat. Kemudian ada lanugo. Lanugo ini rambut halus meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian bercak mongol atau tanda lahir. Nah, itu harus kita pemeriksaan itu tadi harus kita lihat dari kepala sampai kaki, dan tadi juga ada kulit. Nah, sekian pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.